Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi dari sebuah media yang bernama Crypto Briefing, teman-teman. Ini ada sebuah laporan bahwa David Sachs, kepala dari Artificial Intelligence dan Kripto di Gedung Putih, baru-baru ini menjelaskan bahwa Donald Trump itu menyebutkan 3 aset kripto besar, yaitu XRP, Solana, dan Cardano dalam pernyataannya, itu karena posisi mereka itu di antara 5 besar berdasarkan kapitalisasi pasar, teman-teman. Jadi pernyataan ini muncul setelah Trump menyoroti pentingnya aset digital dalam ekosistem keuangan modern, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, menurut data dari CoinGecko, XRP saat ini memiliki valuasi yang luar biasa, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di CoinGecko, yang pertama adalah Bitcoin, kemudian Ethereum. Nah, kenapa Tether tidak disebut? Karena dia merupakan bagian dari stablecoin, teman-teman. Kemudian XRP, nah ini yang disebut XRP. Dan untuk BNB, ini tidak disebut oleh Donald Trump karena BNB bukan proyek kripto buatan Amerika Serikat. Kemudian Solana dan USDC ini tidak disebut, teman-teman. Jadi karena USDC ini bukan buatan Amerika Serikat. Jadi kalau kita melihat 5 besar, berarti adanya Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, dan Cardano. Jadi inilah sebabnya kenapa Donald Trump menyatakan bahwa kelima koin inilah yang disebut oleh Donald Trump, teman-teman, sebagai cadangan strategis kripto dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi dalam laporan David Sachs menyatakan bahwa Presiden itu hanya menyebutkan 5 kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Ini diungkapkan oleh Sachs pada saat wawancara di Bloomberg Television pada hari Jumat. Ia juga menambahkan bahwa banyak orang mungkin salah mengartikan pernyataan tersebut. Jadi dia menyatakan bahwa mungkin orang-orang sedikit membaca terlalu jauh, sementara Donald Trump itu hanya menyebutkan 5 koin teratas, teman-teman. Kemudian dalam upaya untuk memperkuat posisi Amerika Serikat di dunia kripto, Presiden Trump ini menandatangani perintah eksekutif pada hari Kamis untuk menciptakan cadangan strategis Bitcoin dan stok aset digital Amerika Serikat. Dan langkah ini unik karena pemerintah tidak akan membeli token baru secara langsung, melainkan menggunakan aset kripto yang telah disita dari aktivitas ilegal, teman-teman. Jadi cadangan strategis Bitcoin ini, kalau kita lihat cadangan strategis Bitcoin ini akan berfokus pada penyimpanan Bitcoin, sementara untuk stok aset digital Amerika Serikat ini akan menampung aset kripto non-Bitcoin, teman-teman. Jadi berbeda dengan cadangan Bitcoin, pemerintah Amerika Serikat tidak berniat untuk secara aktif memperoleh lebih banyak aset kripto di luar apa yang telah disita. Bahkan Menteri Keuangan itu diberi otoritas penuh untuk menjual aset-aset ini jika dianggap sesuai dengan kepentingan nasional, teman-teman. Jadi sebelum adanya perintah eksekutif ini, Amerika Serikat tidak memiliki kebijakan yang jelas tentang cara mengelola aset kripto yang disita, teman-teman. Jadi akibatnya aset-aset tersebut tersebar di berbagai lembaga tanpa pengelolaan yang terorganisir, sehingga peluang keuangan potensial seringkali terlewatkan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum bergabung dalam grup Telegram, bagi teman-teman yang belum bergabung dalam grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, di sini saya silakan teman-teman untuk bergabung. Kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto. Cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, dan linknya saya letakkan di deskripsi video, teman-teman. Tetapi di sini kita akan melihat yang saya posting tadi malam, teman-teman.
tentang dana cadangan strategis dari pemerintah Amerika Serikat. Nah ini kalau teman-teman perhatikan, jadi ini ada US Government Portfolio, ini saya posting di dalam grup Telegram, ini berbicara, ini sumbernya dari CryptoRank teman-teman. Jadi pemerintah Amerika Serikat itu portofolionya 98% mencakup Bitcoin di angka sekitar valuasinya 17,64 miliar US dollar, kemudian Ethereum, kemudian WBTC, BNB, kemudian ini yang unik teman-teman, jadi bagi yang investasi di TRX, kemudian Uni, Link, dan Sen, ini menurut saya ini adalah sebuah keuntungan karena koin-koin ini ternyata masuk dalam portofolio yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat teman-teman. Jadi ini sebuah kabar menggembirakan bagi para holder terutama TRX. Yang uniknya kita lihat di sini tidak ada XRP, tidak ada Solana, dan tidak ada Cardano teman-teman. Nah, namun kita tidak tahu apakah ke depan pemerintah Amerika Serikat akan berbicara tentang ketiga token tersebut. Walaupun dalam postingan di Truth Social, di akun media sosialnya, Donald Trump menyebut Cardano, kemudian XRP, dan satunya lagi XRP dan Solana, tetapi dalam kenyataannya berdasarkan info dari CryptoRank, ini US Government Portfolio itu tidak menyertakan ketiga koin tersebut teman-teman. Kemudian juga di sini David Sachs juga ditanya oleh wartawan apakah Departemen Keuangan akan mengeksplorasi cara-cara untuk menghasilkan nilai tambah dari stok kripto pemerintah seperti staking atau pemberian pinjaman. David Sachs menyatakan bahwa hal itu merupakan sebuah kemungkinan yang terbuka teman-teman. Jadi intinya adalah bahwa gagasan dari perintah eksekutif ini adalah untuk menciptakan mandat dan kami akan melakukan audit terlebih dahulu, lalu memindahkan aset-aset tersebut ke akun terpisah untuk penyimpanan yang aman. Ini adalah kalimat dari David Sachs, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini di bawah kerangka ini, Menteri Keuangan dan timnya akan bertugas mengelola portofolio aset digital milik pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut dikelola dengan cara yang melayani kepentingan jangka panjang rakyat Amerika. Jadi beberapa strategi keuangan yang dapat digunakan termasuk staking, rebalancing, atau bahkan penjualan aset tertentu jika diperlukan teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita melihat untuk hari ini, XRP mengalami koreksi yang cukup dalam sebesar 5,2%, diperdagangkan di angka 2,36 karena kemarin juga belum ada kebijakan yang jelas tentang pembebasan pajak teman-teman. Dan belum ada informasi yang lebih pasti, tetapi hanya konsolidasi dalam KTT kemarin. Kemudian untuk Solana juga mengalami koreksi 2,6%, diperdagangkan di angka 139 US dollar. Untuk Cardano juga mengalami koreksi 5%, diperdagangkan di angka 0,8253 US dollar. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.